Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita pelajarin hari ini mengubahkan yang di dalam hati kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Karena setiap orang merasa selalu benar di hadapan manusia, dan dalam pemandangannya sendiri, orang itu selalu merasa benar, merasa hebat. Apalagi kalau sudah mendapat pencapaian, memiliki segala sesuatu, orang itu lupa dari mana sebenarnya dia berasal. Kalau orang itu sadar akan dirinya, dia harus ngerti bahwa segala sesuatu yang dia capai, yang dia alami hari ini, itu karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tapi banyak orang lupa, banyak orang nggak sadar diri, bahkan beberapa orang yang masih miskin saja sombong, itu yang lebih parah lagi. Belum berhasil sudah sombong, gagal malah sombong. Itu yang harusnya berubah. Apalagi kalau sudah sangat diberkati, menjadi jaya, harusnya kita memiliki kerendahan hati. Orang kalau hatinya itu belum dipulihkan, hatinya masih punya luka, hatinya masih pingin membanggakan diri, hatinya itu belum beres di hadapan Tuhan, apalagi hubungannya nggak beres dengan Tuhan, dapat dipastikan sikap, tindakan, kelakuannya ya busuk, hanya fokus pada dirinya sendiri, hanya fokus untuk mementingkan kepentingannya sendiri, merasa hebat, merasa bisa, merasa mampu, padahal apa yang diperbuat, apa yang dilakukan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya kita harus koreksi hati kita. Kita harus selidikin saya kedalaman batin kita. Apa yang kita perbuat ini sejalan dengan firman apa tidak? Apa yang kita perbuat ini sesuai dengan kebenaran firman apa tidak? Apa yang kita lakukan buahnya benar-benar sesuai dengan buah Roh Kudus apa tidak? Atau malah sebaliknya, yang kita perbuat ini hanya kelihatan baik di pemandangan kita sendiri, tapi di pemandangan Tuhan malah busuk, jelek, dan jahat. Makanya Bapak Ibu, orang harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Orang kalau hubungannya dengan Tuhan nggak benar, dapat dipastikan hatinya nggak benar. Fokusnya pada diri sendiri. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, dia memiliki hati yang mau dibentuk, mau diubahkan. Bapak Ibu, kalau engkau tetap keras kepala ketika ada proses pembentukan, ketika engkau mengalami perjalanan yang diizinkan Tuhan, dan itu harus memiliki sikap hati yang benar, tapi engkau mengeraskan hatimu, dan artinya engkau nggak mengizinkan Tuhan membentuk hidupmu, dan hidupmu pasti mengalami kekacauan. Orang kalau hubungannya nggak benar dengan Tuhan, pasti hubungannya nggak benar dengan sesamanya. Itu pasti. Kalau hatimu tidak benar dengan Tuhan, pasti hatimu nggak benar dengan sesamamu. Apalagi kelakuan, tindakan, dan perbuatanmu tidak mencerminkan hal yang menjadi karakter dan sifatnya Allah. Harusnya kan orang lain bisa melihat apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan ini mencerminkan perbuatan Tuhan, mencerminkan apa yang Tuhan lakukan, sehingga orang bisa melihat manifestasi tindakan, perbuatan, dan keputusannya Tuhan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita ini ya, belum apa-apa saja sudah sombong, sudah membanggakan diri, sudah berlaku, istilah saya mumpung miskin sombong, dan tidak ketulungan. Sudah begitu ditegur nggak bisa, dinasihati nggak bisa. Padahal hidupnya gagal, padahal hidupnya kacau, padahal hubungan dengan pasangannya berantakan. Bagaimana mungkin orang bisa melihat karakter dan manifestasi kuasa Tuhan dalam diri kita? Makanya hari ini kita mesti belajar dengan apa yang dilakukan oleh Raja Uzia. Dulunya dia bukan siapa-siapa, tapi karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan membuat dia menjadi besar, menjadi kuat, dan termasuk ujungnya dia meninggikan diri. Berapa banyak di antara kita, karena kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya posisi, punya kedudukan, kita paksa-paksa jemaat. Kita atur jemaat seperti dia itu barang mainan. Dan kita kontrol tanpa disadari, dikontrol jemaat begitu rupa. Hati-hati loh. Jangan-jangan apa yang diperbuat seperti itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang punya kuasa, ada punya otoritas, ada punya jabatan, ada punya kedudukan. Kadang kalau karakternya tidak bentuk, karakternya belum diubahkan, orang-orang seperti ini akan memanfaatkan apa yang dipercayakan dalam hidupnya untuk kepentingannya sendiri, untuk kepuasannya diri sendiri, dan hanya untuk
membuat ego dan hawa nafsunya terpuaskan, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya hidup kita itu akan ditolak oleh Tuhan. Apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini hari ini, apapun itu namanya, sampai kita berhasil, sampai kita diberkati, itu karena perbuatan Tuhan. Kalau Tuhan nggak sertai, Tuhan bisa buat apa yang kamu lakukan babak belur. Ingat apa yang dialami oleh Ayub. Ayub ngalami, selama diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan, setan nggak bisa sentuh. Tapi ketika pagar itu diambil daripada dia, pagar perlindungan itu diambil, semuanya berantakan, semuanya hancur, semuanya kacau. Bapak Ibu, semua yang kita hari ini capai, pencapaian apapun itu namanya datangnya dari Tuhan. Jangan malah dipersalahgunakan untuk menindas orang, untuk ngerjain orang, untuk bully orang, untuk kepentingan diri kita sendiri, dan ujungnya pasti ditolak oleh Tuhan. Sekarang kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-26, ayat yang ke-15, kita lompat beberapa ayat. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli dan yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Dia ditolong dengan ajaib oleh Tuhan sehingga ia menjadi kuat. Dia ini orang pintar, ini orang yang punya hikmat, dia raja yang luar biasa. Ini orang yang hebat dipakai di zamannya, ini namanya Raja Uzia. Bapak Ibu baca seluruh perikop ini, Bapak Ibu akan tahu apa yang diperbuatnya. Awalnya dia benar, awalnya dia mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Tawarik 26 ayat yang keempatnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan ia mencari Tuhan. Allah membuat segala usahanya berhasil. Bayangin. Tapi di dalam pengawasan Imam Zakaria. Dan setelah Imam Zakaria mati, dia melakukan hal yang jahat terus. Dan kita akan lihat, Uzia ini orang yang hebat, orang yang awalnya hidupnya benar, tapi ternyata di akhirnya dia melakukan kesalahan yang fatal sekali dan ujungnya ditolak Tuhan. Bapak Ibu, sekarang ini apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang kerjakan sudah tepat di hadapan Tuhan. Kau hidup takut akan Tuhan, kau hidup benar di hadapan Tuhan, kau melayani Tuhan, kau hidup dalam kesucian dan belajar hidup sesuai dengan ketepatan ilahi. Dan itu tidak berhenti sampai hari ini. Harusnya sampai garis akhir kita tetap melakukan seperti yang Tuhan mau. Jangan mengawali dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Justru hari ini kita mau mengambil keputusan komitmen, mulai mengawali dengan roh, mengakhirinya dengan roh. Jangan seperti Uzia, orang yang hebat, dulunya takut akan Tuhan, hidup sesuai ketepatan ilahi, hidup takut akan Tuhan, diberkati luar biasa, dipakai Tuhan menjadi raja yang masyhur, membuat alat-alat perang, dan dia menjadi kuat. Dan terjadi apa yang benar-benar sangat mengecewakan. Coba lihat di ayat yang ke-16. Setelah ia menjadi kuat, ini seringkali terjadi dalam diri kita. Setelah kita diberkati, setelah kita kuat, setelah kita dipromosi, setelah kita mengalami peninggian, setelah pengaruh kita besar, setelah kita menjadi terkenal, banyak orang menjadi tinggi hati. Seperti yang dilakukan oleh Raja Uzia. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga melakukan hal yang merusak. Akhirnya melakukan hal yang merusak. Merusak apa? Masa depannya, kehidupannya, hubungannya dengan Tuhan. Berapa banyak orang seperti itu? Yang paling konyol lagi, sudah miskin belagu, sudah babak belur, hidupnya kacau, masih sombong, tidak mau bertobat, masih membanggakan kekuatannya. Itu yang saya nggak habis pikir. Ya tinggal nunggu aja, akan mengalami kehancuran, semakin ruwet, semakin kacau, semakin rumit. Belajar hari ini kita dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini diubahkan, sehingga hidup kita ini semakin hari semakin sejalan dengan firman, hidup dalam ketepatan ilahi. Jangan seperti Raja Uzia. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan yang merusak.
ia berubah setia kepada Tuhan. Berapa banyak orang berubah setia dengan Tuhan? Menjadi tinggi hati dan berubah setia kepada Tuhan. Dan dia melakukan hal yang fatal, yang harusnya dia nggak lakukan, dia lakukan. Dan ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasukin bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Yang bukan kapasitasnya, yang bukan menjadi bagiannya dilakukan dan dikerjakan. Karena dalam perjanjian lama hanya imam yang boleh membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tapi Uzia karena merasa sukses, merasa berhasil, merasa kuat, merasa kokoh, merasa terkenal, dia coba lakukan yang bukan menjadi bagiannya. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan yang bukan jadi bagianmu, ujung dari kehidupanmu tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan ilahi yang harusnya kita kenali tujuan itu. Supaya sampai garis akhir kita didapatin melakukan setiap kehendaknya yang ditentukan dalam kehidupan kita. Setiap orang punya tujuan Tuhan ilahi yang berbeda-beda. Makanya setiap orang harus kenal Tuhan, harus mengalami hubungan dengan Tuhan, harus membangun keintiman dengan Tuhan. Maka ketika engkau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, engkau akan tahu, engkau akan ngerti apa yang Tuhan mau tetapkan dalam hidupmu. Tapi kalau engkau nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, engkau jalan sesuai maumu sendiri, engkau bertindak seenak perutmu sendiri, dan ujungnya apa yang terjadi? Kekacauan, kerumitan, babak belur, tambah hari, bukan ngalami breakthrough dan terobosan, tambah hari tambah ngalami hidup yang rumit dan kegagalan demi kegagalan. Bapak Ibu meski tahu ada bagian yang harus Bapak Ibu kerjakan, ada bagian yang harus Bapak Ibu meski ngerti itu tidak boleh Bapak Ibu kerjakan. Kita harus ngerti loh, apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Belajar step by step untuk kenal isi hatinya Tuhan. Uzia melakukan hal yang konyol sekali. Bayangin, ketika dia merasa hebat, dia melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, jangan pakai kekuatanmu, jangan pakai otoritasmu, jangan pakai pengaruhmu untuk kamu berbuat semaumu sendiri. Kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau akan berurusan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan yang orang-orang yang tegas sekali. Ternyata apa yang dilakukan Raja Uzia ini diketahui oleh Imam Azaria, dia ikutin dan bersama orang-orang imam-imam yang tegas, yang komitmen, yang hidupnya takut akan Tuhan. Bukan imam-imam yang mementingkan kepentingannya sendiri untuk mencari kepuasan sendiri. Ini bukan model anaknya Imam Eli, dia juga bukan modelnya Imam Eli. Imam Azaria dan 80 imam Tuhan ini tegas, disiplin, melakukan tepat seperti ketepatan nilai, seperti yang Tuhan mau. Perhatikan ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hei Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini." Perhatikan, ini imamnya ngomong dengan tegas. Dia nggak panggil Raja Uzia, "Hai Uzia," karena dia tahu ini salah. Kalau salah, harus dikatakan salah. Jadi hamba Tuhan tidak boleh kompromi. Salah dibilang abu-abu, benar dibilang abu-abu, hanya untuk kepentingannya sendiri. Kita, para hamba Tuhan, harus punya komitmen. Kalau dosa itu dikatakan dosa, kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah. Kalau kita menjadi orang yang mementingkan diri sendiri dan salah kita bilang benar, benar kita bilang salah, ujungnya kita ini jadi kompromi dengan dosa. Membenarkan segala sesuatu yang jahat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kamu akan ketemu murka Allah. Ini imamnya tegas sekali. Uzia, dia nggak panggil Raja Uzia, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Kamu tidak boleh bakar ini. Kamu nggak punya hak. Raja urapannya hanya raja, imam urapannya untuk imam. Jangan pakai sembarangan. Kalau engkau ditetapkan Tuhan, lakukan bagianmu. Jangan ambil lakukan yang bukan menjadi bagianmu karena kamu serakah, kamu tamak, kamu egois. Ujungnya akan menghancurkan. Kita harus ngerti apa yang Tuhan tetapkan dalam diri kita. Kita tidak bisa lagi bertindak sembarangan semau kita sendiri. Kita ini harus berjalan sesuai ketetapan ilahi. Makanya seringkali dalam setiap khotbah saya katakan,
Hidup kekristenan yang sejati itu ngikutin kehendak Tuhan, bukan ngikutin kehendak kita. Ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin maunya kita. Kemauan, kehendak, ego, keinginan, cita-cita, hawa nafsu kita harus taklukkan kepada Kristus. Dan kita ngikutin kehendaknya sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan. Baru kita akan didapatin menjadi orang yang mengasihi, orang yang setia, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini jangan sampai kompromi. Kalau kita kompromi dengan dosa, apa yang terjadi? Kita tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini Imam Azaria dan 80 imam yang lainnya tidak kompromi dengan dosa. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Makanya dia ngomong begini, "Hei Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini. Karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini." Yang bukan menjadi bagiannya dikerjakan. Yang bukan menjadi tugasnya dilakukan. Ini persis seperti yang dilakukan oleh Saul. Ketika Saul harus menunggu Nabi Samuel, dia nggak sabar lagi, dia kerjakan, dia lakukan, dan ujungnya dia ditolak Tuhan. Persis seperti yang dialami oleh Raja Uzia. Perhatikan, waktu Raja Saul ditegur oleh Samuel, dia marah, dia tidak terima, dia bela dirinya. Berapa banyak di antara kita kalau ditegur bela diri, membenarkan diri, pakai alasan, 1000 macam alasan, hanya untuk cari alasan untuk membenarkan diri. Aku tidak seperti yang kamu bilang. Ini loh aku nggak bikin kesalahan. Ya menurut kamu nggak bikin kesalahan, tapi menurut Tuhan kamu kalau bikin kesalahan, urusannya kamu berurusan dengan Tuhan. Makanya kan kita harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan, kita akan koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau nggak memiliki jam doa dan keintiman dengan Tuhan, dapat dipastikan kamu bertindak tanpa persetujuan Tuhan, kamu melakukan segala sesuatu ngikutin ego dan hawa nafsumu, di ujungnya engkau tidak akan didapati berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kamu menjadi orang Kristen yang kedagingan, orang Kristen yang ngikutin kehendakmu sendiri, orang Kristen yang jadi batu sandungan. Ketika ditegur, ngelawan. Ketika ditegur, marah. Perhatikan, kita akan lihat di ayat yang ke-19. Ketika Imam Azaria ini menegurnya di ayat yang ke-19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ketika dia pegang bokor ukupan itu, dia marah, dia nggak terima. Aku ini kan raja hebat, aku ini kan pemimpin, ngapain kamu tegur saya? Saya kan berhak melakukan segala sesuatu, saya kan bisa bertindak semau saya sendiri. Bayangkan, sementara amarahnya meluap-luap terhadap para imam, dia marahnya sama imam. Imam kan orang yang diurapin Tuhan. Langsung timbul penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam, di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Bayangin, kena kutuk. Hidupnya langsung tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kusta dalam perjanjian lama itu lambang kutuk. Ketika ditegur, tidak terima, marah. Persis seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika ditegur, dia berontak, dia marah, dia membenarkan dirinya. Langsung surga kasih instruksi, engkau akan digantikan oleh orang lain yang lebih takut dan taat akan Tuhan. Hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perhatikan, ayat yang ke-20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya. Harusnya dia menjadi orang yang dihormatin di istana, harusnya menjadi orang yang terhormat ini. Akhirnya dia diusir dengan tidak hormat, karena kutuk, karena kena penyakit kusta, penyakit najis ini. Dan ia sendiri tergesa-gesa, dan akhirnya dia tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Ayat yang ke-21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan setiap orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dia dikucilkan dari rumah Tuhan.
dan akhirnya digantikan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kamu tidak melakukan sesuai dengan ketepatan ilahi, sesuai dengan ketepatan Tuhan, kamu bertindak maumu sendiri, kamu melakukan segala sesuatu hanya ngikutin ego dan hawa nafsumu sendiri, di ujungnya, karena kamu tidak didapatin setia, ditegur gak mau bertobat, ditegur gak mau berubah, Tuhan akan gantikan orang lain. Ketika Saul melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, surga langsung kirim instan, dikirim penggantinya. Daud menjadi penggantinya. Sama seperti Raja Uzia ini yang harusnya dia memerintah dengan kejayaannya, dengan kemasyhurannya, dengan semua hal-hal yang dia perbuat dan luar biasa sekali, langsung digantikan oleh Yotam anaknya. Kalau posisimu hari ini kamu bertindak semaumu sendiri, sudah diberi kesempatan untuk berubah, sudah ditegur tidak mau berubah, sudah ditegur nggak mau bertobat, kamu melakukan semaumu sendiri, kamu bertindak seenak perutmu sendiri, kamu hanya ngikutin harga dirimu, kamu ngikutin egomu, kamu ngikutin hawa nafsumu, karena kamu merasa mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang punya pengaruh, mentang-mentang kaya, mentang-mentang diberkati, punya posisi, punya jabatan, ngawur liar semaumu sendiri. Lihat loh, surga perhatikan, ditegur gak berubah, ditegur gak berubah, gak mau bertobat, di ujungnya kamu akan digantikan oleh orang lain yang lebih hidup takut akan Tuhan, lebih hidup hormat, respect dengan Tuhan. Hari ini harus berikan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Surga punya aturan, surga punya ketetapan. Hidup kita harus ngikutin peraturan kerajaan Allah, bukan ngikutin kemauan kita sendiri, bukan ngikutin cara hidup kita sendiri. Apalagi hari ini kamu sudah hancur, hidup berantakan, melarat, kekurangan, menderita, utang banyak, tidak mau bertobat. Itu namanya keras kepala. Kamu menyerahkan dirimu diinjak-injak setan untuk mengalami kehancuran. Kalau sudah seperti itu ya cari Tuhan gitu loh. Mbok yo bertobat gitu loh. Mbok yo sadar diri gitu loh. Sudah hidupnya babak belur tidak mau bertobat, masih mengeraskan diri. Buat apa menyombongkan diri? Buat apa memegahkan diri? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya perhatikan Tuhan benci sekali di dalam Alkitab dengan orang-orang yang angkuh dan sombong. Saya melihat beberapa orang yang angkuh dan sombong dan ujungnya hancur dan berantakan. Bapak Ibu, karena kesombongan pertama kali terjadi di surga, ketika Lucifer meninggikan dirinya yang ingin menyamai yang maha tinggi, ujungnya langsung instan dibuang ke bumi sampai hari ini. Dan ujungnya dia akan mengalami penyiksaan yang kekal, tidak berkenan di matanya Tuhan. Kita meski belajar dengan seperti ini, tapi banyak orang gak sadar kalau dirinya sombong. Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu kamu tuh sombong apa tidak, ketika engkau ditegur, kamu membela dirimu sendiri, kamu proteksi dirimu sendiri dengan banyak argumen, dengan segala macam alasan, atau kamu terima teguran itu sebagai didikan untuk mengkoreksi hatimu, kamu terima sepenuh hatimu dan berubah. Kalau hatimu masih dongkol, keras, jengkel, marah, membela diri dengan 1000 macam alasan bahwa kamu tidak seperti yang dikatakan orang lain, kamu sebenarnya sudah sombong dan angkuh. Ciri orang sombong ketika ditegur dia marah, angkuh sekali. Dan Tuhan benci dengan orang-orang sombong ini. Apalagi kalau udah tahu melakukan dosa dan pelanggaran, dikasih nasihat tidak bisa, ditegur tidak bisa, nanti kamu berurusan dengan Tuhan. Nanti lebih ruwet urusannya. Hari ini selama ada teguran, ada nasihat, terima sebagai didikan untuk kita belajar berubah. Karena memang nggak semua orang itu suka ditegur, dinasihati, itu nggak suka karena merasa harga dirinya direndahkan. Tapi kok Tuhan harus mengalami proses itu. Harus mengalami proses pemurnian lewat didikan, lewat teguran, lewat nasihat, lewat segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita.
yang akan membuat hati kita ini semakin lembut di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki hidup takut akan Tuhan, memiliki kelembutan hati yang diubahkan, memiliki kelembutan hati yang dibentuk, memiliki kelembutan hati dalam setiap meresponi segala sesuatu. Tapi kalau hari ini Bapak Ibu, engkau keras kepala, engkau benermu sendiri, engkau maumu sendiri, engkau bertindak seenak perutmu sendiri, kamu melakukan segala sesuatu hanya ngikutin hawa nafsumu, keinginanmu, di ujungnya engkau tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan dan tidak akan diterima Tuhan. Belajar miliki kerendahan hati, belajar memiliki sikap hati dibentuk. Saya pernah dengar beberapa orang kesaksian ketika dengerin khotbah saya tersinggung terus nggak mau dengerin khotbah saya. Konyol dan bodoh menurut saya. Yang ngerugi kamu, saya nggak ada ruginya apa-apa. Bapak Ibu, kalau engkau dengar khotbah di gereja, siapapun hamba Tuhannya, siapapun pendetanya, dan waktu engkau dengar khotbah itu menemplak hatimu, dan seakan-akan itu pendeta ngomong sama kamu, artinya Tuhan bicara dalam hidupmu, jangan ditolak. Tuhan mau engkau berubah. Jangan malah sampai kepahitan, yang konyol hidupmu sendiri, yang hancur nanti hidupmu sendiri. Pendetanya yang khotbah tidak akan rugi apa-apa. Saya kalau dengar kesaksian orang dan mereka ditegur berubah, saya sangat happy sekali. Itu orang mau dibentuk, diproses. Seperti Daud ketika ditegur, dinasihatin, berubah. Saya pun hari ini ketika saya salah ditegur, sekalipun saya benar pun ditegur, dinasihatin, saya terima itu sebagai didikan kok. Saya belajar rendah hati menerima masukan dari banyak hal. Saya ingin maju, saya harus terima banyak masukan. Saya nggak boleh mengeraskan hati saya sendiri. Saya nggak boleh menang maunya saya sendiri. Saya harus belajar memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini belajar beri hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk dibentuk, diproses. Dan izinkan Tuhan menyelidikin sampai kedalaman batinmu. Supaya hidupmu ini berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, apa yang kita perbuat hari ini, mulai hidup takut akan Tuhan. Suatu hari engkau akan menikmati apa yang kamu perbuat hari ini. Apa yang kamu tabur, apa yang kamu lakukan, suatu hari engkau akan menikmatin sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Dan keputusanmu hari ini akan menentukan masa depanmu seperti apa. Responmu hari ini untuk bertobat, berubah, koreksi diri, sadar diri, balik sama Tuhan, dan cepat minta dipulihkan Tuhan. Engkau akan mengalami pemulihan yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Belajar nih. Jadi orang Kristen itu mau terima semua masukan. Jangan sombong, jangan angkuh. Jangan benermu sendiri. Kalau engkau nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin, hidupmu akan hancur dan berantakan. Posisimu akan digantikan oleh orang lain. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajari hari ini akan mengubahkan hatimu dan mengubahkan hidupmu semakin hari semakin hidup takut akan Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan, dan kami berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan, dijamah, dipulihkan Tuhan. Ngalami Tuhan secara pribadi, semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, bilur Yesus, darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, sempurna seperti sedia kala. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen and God bless you. Ku percaya mujizat